Maka bulan Tuhan ini siapa? Betul. Di Mazmur 33 pada enggak, yang menjadi Yesus yang bukan Tuhan ini siapa, Pak? Bulan itu pada mulanya adalah firman. Yesus kan belum. Yesus itu adalah nama sosok daging yang berasal dari firman. Nah, ya, berarti Yesus ini yang daging ini bukan Tuhan kan? Dalam Mazmur 33 ayat 6 dikatakan oleh firman Tuhan. Belum. Pada saat dia belum Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Dari mulutnya segala perkaranya. Jadi oleh yang bukan Tuhan ini kan tadinya Tuhan, betul? Itulah yang menjadi manusia. Tadinya firman. Benar, tadinya Tuhan, begitu menjadi daging, dia berhenti menjadi Tuhan. Setelah Yesus Anda bedakan dengan alam semesta, maka dia berhenti menjadi Tuhan adalah firman. Maka apakah setelah dia jadi manusia, setelah dia berhenti menjadi Tuhan, pada saat dia berhenti menjadi Tuhan, apakah pada dirinya ada aspek ketuhanan karena sudah menjadi manusia? Dia roh Allah itu ada diam di dalam dia. Masih berfirman, berarti sama seperti alam yang lain. Jadi dia manusia yang kerasukan roh Tuhan gitu. Berarti sama dengan alam semesta. Kerasukan roh Allah menyertai dia. Iya, tadi kan manusianya ini kan berarti ya. Manusia ini kan tadinya bukan Tuhan, Pak. Berarti Yesus. Tapi di dalam dirinya ada roh Tuhan yang lain. Tidak ada bedanya. Pada mulanya adalah firman. Berarti manusia. Berarti manusia yang kemasukan roh Tuhan. Gimana ceritanya? Dengar dulu, Pak. Saya ini manusia, Pak, ya. Tapi roh Allah itu di dalam saya. Iya. Pertanyaannya, nah, gitulah kira-kira. Berarti kedudukan Bapak dengan Yesus sama? Lain, Pak. Saya ciptaan. Tadi di dalam diri Bapak itu, tadi dalam diri Bapak roh Tuhan. Di dalam diri Yesus juga adalah roh Tuhan. Kita di sini adalah Yesus, itulah firman Allah yang diciptakan. Yesus yang bukan Yesus yang bukan Tuhan ini ciptaan atau bukan? Mungkin ya. Firman yang menjadi manusia. Bapak ulang-ulang saya. Giliran saya. Kalau firman menjadi giliran saya. Shalom semua. Kalau di Islam Ibu, ada yang disebut menjadi manusia, kan dia diciptakan itu, Pak. Memiliki sifat berkata atau sifat diutus. Dia diutus menjadi daging, berarti dia dicipta menjadi daging, kan gitu. Berkarya, maka dia berfirman. Kembali lagi Yohanes 1 tadi. Perkataan. Kalau analoginya seperti dia gambarkan seperti berarti pada diri manusia sudah nggak ada firman. Katanya tadi firman masih ada. Mulut manusia. Tadi katanya Yesus mengeluarkan perkataan. Mulut manusia mengeluarkan. Tadi katanya Yesus ini bukan Tuhan. Selain Tuhan pasti ciptaan dari mulut manusia. Itu bukan manusia. Tadi sudah diakui, Yesus itu bukan ada pada diri manusia. Belum Tuhan. Sebelum dia menjadi Tuhan, dia bukan Tuhan. Nah, sebagai bukan Tuhan menjadi manusia. Sebagai bukan Tuhan, bisa lagi dia ciptaan. Sebab mulutnya sudah jadi manusia. Ya, Bapak harus beda ciptaan dengan utusan. Harus bedakan, Pak. Maksudnya, kalau Yesus itu utusan, di atas sana Yesus sudah ada, berubah manusia, lalu kalau kita menentang tidak memahami. Tapi kan ini beda, Pak. Dia harus diproses dulu dalam rahim, dicipta di dalam rahim, menjadi daging, Pak. Sekarang berarti Yesus cipta sekarang begini. Bang Zuma, kalau sifat yang Anda miliki, Tuhan miliki ada tiga. Pertama, pribadi Bapa, Firman, dan adalah Roh. Tapi menjadi manusia. Firman ini menjadi manusia. Artinya mulut Tuhan setelah Firman menjadi Yesus, apakah masih ada Firman? Firman menjadi manusia. Berarti ada perkataan menjadi manusia. Mesin Bapa, Firman, gerak, Roh Kudus, Yesus ada apa? Tidak ada, karena Yesus kan dia telah menjadi manusia. Tapi berarti sudah ada firman setelah Yesus menjadi manusia. Berarti yang menjadi manusia. Berarti pada diri Bapa sudah tidak ada firman karena dia sudah menjadi manusia si firman ini. Ya karena Bang Zuma tidak bisa memahami ayat ini. Pada mulanya jelaskan ya, jelaskan. Oke. Pada mulanya bersama dengan Allah, betul. Menjadi manusia. Jadi itu misalkan Bang Zuma, kalau hikmat Bang Zuma kan dalamnya ada tepatnya ada tubuh, ada mata, hidung, ada perkataan, tapi pemahaman Bang Zuma tidak sampai. Nah kan kalau firman Allah itu Allah. Dengarkan dulu saya. Coba Anda gambar himne Plato Yohanes 1 itu. Coba Anda
gambarkan pada diri saya. Pada diri Allah diterangkan di dalam Mazmur 33 nomor 9. Ada perkataan. Sebab perkataan itu adalah firman yang ada pada diri Suma. Berkata, kemudian ada roh. Semua jadi. Nah, dia sekarang perintah yang keluar dari Suma ini yang bisa menjadi pribadi lain dari Suma itu yang mana itu? Dengan mulutnya Tuhan menciptakan segala sesuatu. Cukup dia berkata, jadi matahari, jadi matahari. Jadi bulan, jadi bulan, jadi bumi, jadi bumi. Semua itu bermula dari firman yang keluar dari mulut. Lalu kemudian di dalam Yesaya, sebelum ada Yesus, apakah cuma Yesus yang keluar dari Allah? Demikianlah perkataan selain yang keluar dari mulutku. Berarti selain mulut dan firman beda. Dalam kitab itu dikatakan perkataan adalah esensi yang keluar dari mulut. Anda mengatakan firman keluar dari Allah, maka dia menjadi manusia. Sekarang saya tanya, apakah cuma Yesus yang keluar dari Allah? Firman menjadi Yesus, mulut Tuhan masih ada. Sekarang ada dua, yaitu Yesus yang keluar dari Allah, Roh Kudus keluar dari Allah. Apakah cuma dua ini? Di dalam bahasa Ibrani, mulut itu P. Lalu Tuhan melalui alam semesta ini keluar dari mana? Alam semesta ini keluar dari mana? Mulut Tuhan tidak keluar menjadi makhluk. Mulut Tuhan tidak terlempar dari Tuhan menjadi makhluk sehingga Tuhan kehilangan mulia. Ciptaan ini keluar dari Allah atau bukan? Saya tanya. Alam semesta ini dicipta oleh Allah, semuanya terlontar keluar dari mulut Tuhan, termasuk Yesus. Berbeda. Bukan mulut yang menjadi Yesus, tapi esensi yang keluar dari mulut itu alam semesta. Alam semesta ini awalnya apa? Tuhan menjadi Yesus, maka Yesus dan semua alam semesta. Pada mulanya alam semesta ini apa? Itu kedudukannya sama. Mulut Tuhan tetap ada pada Tuhan. Iya, ingat? Memang kosong. Yesaya 55:11. Pada mulanya alam semesta ini apa? Mulut dalam Islam disebut kalam. Sifat. Yang ada di Alkitab seperti itu, alam semesta. Nah sekarang pada mulanya alam semesta ini berasal dari daging, berarti mulutnya sudah ada. Kecuali mulut Tuhan melontarkan perkataan keluar dari mulutnya, wahai Jibril, datanglah ke Maria, sampaikan kepada Maria, aku mau dia. Anda baca Yesaya 5 nama Yesus. Yesaya 55 nomor 1, coba Anda baca. Yesus itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut. Oke, saya bacakan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sekarang ketika firman keluar dari mulut Allah, jadilah matahari. Matahari jadi. Matahari pada mulanya adalah firman yang keluar dari Allah, betul atau tidak? Tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah jadi. Artinya apa? Firman ini berperan penting untuk menjadikan alam semesta, dan firman yang berperan penting untuk menjadikan alam semesta. Ceritanya matahari bisa tercipta tanpa firman yang keluar. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu sudah menjadi manusia. Oke, sekarang tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Bang Zuma pahami dalil ini, jangan cuma Anda pintar, berarti gitu loh. Oke, Anda pintar, berarti semua yang ada itu berasal pada mulanya adalah firman, betul atau tidak? Pada mulanya dibuat, diciptakan bersama-sama. Allah bersama dengan firman yang menciptakan alam semesta. Iya betul. Makanya saya katakan, pada mulanya alam semesta ini adalah bermula dari firman, betul atau tidak? Diciptakan bersama-sama dengan Allah. Itu narasi Anda. Pada mulanya alam semesta ini tercipta asalnya dari firman, betul apa tidak? Ya, Allah bersama dengan sama seperti Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi daging. Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi alam semesta. Maksudnya? Gak nyambung. Kok nggak nyambung? Sekarang Mazmur 33 nomor 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, artinya berarti Allah bersama dengan firman-Nya menciptakan alam semesta. Betul kan? Allah berfirman, maka semuanya ada. Iya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Iya, di situ adalah firman. Firman, mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia di sini firman. Dan tanpa dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah jadi. Oke, berarti asal mula dari ciptaan itu berasal dari firman. Ya, Allah menciptakan alam semesta bersama-sama dengan firman-Nya. Tanpa firman tidak dikatakan seperti gini. Dia memberi perintah, maka semuanya jadi. Dia perintahkan gini, jadilah bulan, maka jadi bulan, betul?
Dia memberi perintah maka semuanya jadi. Betul. Jadilah bulan, maka bulan itu jadi. Betul? Betul. Di Mazmur 33 pada mulanya di Mazmur 33 ayat 6 pada mulanya bulan itu pada mulanya adalah firman. Betul? Bukan ya, begitu, intinya Pak. alam semesta Bulan itu pada mulanya adalah firman. Ya. Penciptaan segala sesuatu di dunia ini itu bersama-sama dengan Tuhan. Dalam Mazmur 33 ayat 6 dikatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Nah, jadi oleh firman Tuhan memang langit telah dijadikan. Iya. Jadi firman itulah yang menjadi manusia. Nah, berarti setelah firman Anda bedakan dengan alam semesta. Sabar. Setelah Yesus Anda bedakan dengan alam semesta yang sama-sama pada mulanya adalah firman, maka apakah setelah Yesus menjadi manusia Tuhan masih bisa berfirman? Firman itu menjadi manusia, Yesus, dan firman itu kembali lagi. Nah, berarti Tuhan sudah tidak bisa berfirman karena sudah menjadi manusia. Berfirman. Gini ya, Bang Zima. Masih berfirman berarti sama seperti alam yang lain. Yang maha kuasa. Tak terbatas. Berarti sama dengan alam semesta. Nggak ada bedanya. Dia bisa berarti Yesus. Gitu. Berarti Yesus dengan ciptaan yang lain tidak ada bedanya. Pada mulanya adalah firman, sama-sama. Berbeda, ciptaan yang lain itu diciptakan oleh firman, tapi Yesus adalah firman itu sendiri. Ya, berbeda. Ya, gimana ceritanya? Begini ya. Kalau dikatakan di dalam Al-Qur'an, Isa adalah kalimatullah. Ya, pertanyaannya, Isa itu kalimatullah atau Isa adalah Allah bersama kalimatullah menjadikan Isa? Itu pertanyaannya. Ya, kalau dikatakan seperti itu berarti kan Yesus adalah bukan firman Allah, tapi adalah dikatakan Allah bersama dengan firman-Nya menjadikan Yesus. Kita nggak seperti itu. Kita di sini adalah Yesus itulah firman Allah itu. Tapi kalau di Muslim Isa itu mungkin kalimatullah adalah Allah dengan kalimatullah menjadikan Isa. Mungkin ya, kita nggak tahu ya pengertiannya. Oke. Jadi berbeda kalau kita Giliran saya. Oke. Kalau di Islam Ibu ada yang disebut sifat. Jadi Allah memiliki sifat berkata atau sifat berkehendak, disebut kalam. Ketika kalam ini ingin berkarya, maka dia berfirman. Perkataan. Kalau analoginya seperti, saya gambarkan seperti manusia. Pada diri manusia ada mulut. Mulut manusia mengeluarkan perkataan. Mulut manusia mengeluarkan firman. Perkataan atau sabda. Nah, apa yang keluar dari mulut manusia itu bukan manusia, tetapi mulut yang ada pada diri manusia itu adalah rangkaian daripada manusia. Nah, sekarang di konsep Ibu, mulut Tuhan menjadi manusia, sehingga Tuhan tidak bisa lagi berkata sebab mulutnya sudah jadi manusia. Ya, begini Bang Zuma ya, kita itu menerangkan kepada Bang Zuma itu berdasarkan dalil. Dalil kita katakan bahwasanya Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi jangan ditentang dalil itu. Kalau kita menentang tidak memahaminya karena hikmat kita terbatas. Tapi firman ini tidak bisa dirubah. Dalilnya tidak bisa dirubah. Yang kalau kita tidak bisa memahami berarti hikmat kita kurang masuk. Kita nggak terbatas. Sekarang begini. Kalau sifat yang Anda Tuhan miliki ada 3. Pertama ada 3 pribadi, Bapa, Firman, dan adalah Roh. Firman ini menjadi manusia, artinya mulut Tuhan menjadi manusia. Sumber firman menjadi manusia. Sumber perkataan menjadi manusia. Mesin penggerak untuk berfirman sudah tidak ada karena dia telah menjadi manusia. Tapi kalau masih bisa berfirman setelah Yesus menjadi manusia, berarti yang menjadi manusia bukan mulut Tuhan, tetapi sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Ya, karena Bang Zuma tidak bisa memahami ayat ini. Coba sekarang jelaskan ya. Ya, dikatakan bahwasanya firman Allah telah menjadi manusia. Nah, itu apa? Jelaskan. Kalau hikmat Bang Zuma bagus bisa menjelaskan ini. Permasalahannya ayat ini tidak berubah, dalilnya tidak berubah, tapi pemahaman Bang Zuma tidak sampai. Kalau sampai di situ, Bang Zuma harus tahu. Dengarkan dulu saya, sebelum ada himne Plato Yohanes 1 itu, dengarkan saya. Pada diri Allah diterangkan di dalam Mazmur 33 nomor 9, sebab Tuhan berfirman, berkata, maka semua jadi.
Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Berarti pada diri Tuhan ada mulut. Kan gitu. Dengan mulutnya Tuhan menciptakan segala sesuatu. Cukup dia berkata, jadi matahari, jadi matahari. Jadi bulan, jadi bulan. Jadi bumi, jadi bumi. Semua itu bermula dari firman yang keluar dari mulut. Lalu kemudian di dalam Yesaya, sebelum ada Yesus ini, demikianlah firmanku. Ayo, demikianlah perkataanku yang keluar dari mulutku. Berarti antara mulut dan firman beda. Perkataan adalah esensi yang keluar dari mulut. Firman adalah sesuatu yang keluar dari mulut. Ketika saudara mengatakan firman menjadi Yesus, mulut Tuhan masih ada. Ini. Di dalam, sabar Bu. Di dalam bahasa Ibrani, mulut itu P. Tuhan memiliki P. Tuhan memiliki mulut. Mulut Tuhan tidak keluar menjadi makhluk. Mulut Tuhan tidak terlempar dari Tuhan menjadi makhluk sehingga Tuhan kehilangan mulut. Yang keluar dari mulut adalah firman. Segala sesuatu yang dicipta oleh Allah, semuanya terlontar keluar dari mulut Tuhan, termasuk Yesus. Bukan mulut yang menjadi Yesus, tapi esensi yang keluar dari mulut itulah yang menjadi Yesus. Karena yang keluar dari mulut Tuhan menjadi Yesus, maka Yesus dan semua alam semesta yang terlontar keluar dari mulut Tuhan, itu kedudukannya sama. Mulut Tuhan tetap ada pada Tuhan. Ingat, Yesaya 55 nomor 11, Tuhan memiliki mulut. Mulut dalam Islam disebut kalam, sifat. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Tuhan Anda punya mulut, mulutnya berubah menjadi daging, berarti mulutnya sudah nggak ada. Kecuali mulut Tuhan melontarkan perkataan keluar dari mulutnya, wahai Gabriel, datanglah ke Maria, sampaikan kepada Maria, aku mau dia hamil dan melahirkan manusia bernama Yesus. Itu baru betul. Maka yang menjadi Yesus itu adalah sesuatu yang keluar dari mulutnya Tuhan. Sesuatu yang keluar dari mulutnya Tuhan bukan Tuhan. Itu baru betul. Itu kan menurut Bang Zuma. Ini menurut Yesaya 55 nomor 11. Sekarang jelaskan di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Firman itu loh, bersama dengan Allah. Nah, dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh firman, oleh dia. Dan tanpa dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya apa? Firman ini berperan penting untuk menjadikan alam semesta. Dan firman yang berperan penting ini menjadikan alam semesta, ini menjadi manusia. Sesuai dengan dalil ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu sudah menjadi manusia. Oke, sekarang harus bisa gini loh. Hikmatnya Bang Zuma, pahami dalil ini, jangan cuma dalil yang tadi Bang Zuma katakan itu gitu loh. Pahami ini dulu. Iya, pahami juga Yesaya 55 nomor 11. Saya tanya ke Ibu. Yesus itu mulutnya Tuhan atau sesuatu yang keluar dari mulutnya Tuhan? Silakan. Itu firman Allah, Pak. Sabar Pak. Saya tanya Ibu yang cerdas ini dulu. Yesus itu mulutnya Tuhan atau sesuatu yang keluar dari mulutnya Tuhan? Jawab. Firman Allah itu Yesus. Saya tanya, Yesus itu mulutnya Tuhan? Dengarkan, sabar. Aku udah ngerti maksudnya. Seperti hanya Roh Kudus ya. Roh Kudus itu adalah nafas Allah ya. Di mana kita bisa katakan enggak sama dengan Yesus itu lah. Seperti apa? Saya tanya, Yesus itu mulutnya Tuhan. Dia adalah, saya tidak perlu penjelasan. Saya butuh jawaban singkat. Ibu yang tidak punya hikmat atau saya? Saya tanya. Saya tanya. Ya memang dia ciptaan, makanya saya tanya ke Ibu. Yes, dengarkan Bu. Karena Yesus menciptakan alam semesta bersama-sama. Nggak ada cerita Yesus menciptakan alam semesta, nggak ada. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Sang Firman. Tanpa Firman, iya. Dan tanpa Firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dan telah jadikan. Ya. Silakan itu doktrin. Bukannya Yesus yang sebenarnya Firman Allah itu dijadikan oleh Firman bukan. Itu doktrin. Sekarang saya tanya, Ibu, saya tanya dulu Bu. Yesus itu mulutnya Tuhan atau sesuatu yang keluar dari mulutnya Tuhan? Jawab. Firman Allah, perkataan Allah. Perkataan Allah ini adalah mulut Tuhan atau sesuatu yang keluar dari mulut Allah? Kalau sesuatu yang keluar dari mulut Allah adalah menjadikan.
Jadi firman itu menjadikan alam semesta, bukan Ibu tolong jangan terlalu keraskan Yesus hati. ini bagian dari Allah, bukan mengeraskan hati, tapi memang bagian. Iya, kalau dia bagian dari, dengarkan, kalau dia bagian daripada kalau yang Allah, tadi menjadikan sesuatu itu berarti terlepas di luar Allah. Ini adalah Allah itu sendiri. sekarang saya tanya, Berbeda. Allah itu punya mulut berdasarkan Yesaya Iya, bagian 55 dari Allah. 11. Roh Kudus dan firman Allah adalah bagian dari Allah itu. Nah sekarang saya tanya, mulut dengan perkataan sama tidak, Bu? Firman Allah dengan mulut berbeda. Saya tanya, mulut dan perkataan sama atau tidak? Perkataan dengan mulut beda. Nah, Yesus mulut atau perkataan? Perkataan Allah, firman Allah. Udah selesai. Istighfar, Bu, istighfar. Tapi perkataan Allah ini menjadikan alam semesta. Bukan Allah menjadikan, bukan Allah menjadikan perkataan. Mulut Tuhan yang menjadikan alam Allah semesta. tidak menciptakan perkataan. Alam semesta diciptakan melalui mulut, bukan melalui perkataan. Perkataan dikatakan ya, pada mulanya firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Bersama firman, bukan berdasarkan tempat. Yang bersama dengan Allah itu adalah mulut Allah. Ya, mungkin kalau Bang Zuma memahaminya sebagai mulut, ya ini terserah ya. Ini Yesaya 55 nomor 11, Bu. Ya, tapi yang pasti satu hal, mau bilang itu adalah firman, mau mulut, mau apa, itu adalah beda. Bagian Ibu sendiri mengatakan antara mulut dan perkataan Yesus beda. Itu firman. Masih ingat tadi? Baru beberapa detik. Bang Zuma memframing ke kiri ke kanan. Apapun yang Bang Zuma katakan, Roh Kudus, Yesaya 55 nomor 11. Roh Kudus dan firman Allah itu bagian dari Allah. Makanya kita katakan di kekristenan bahwa itu adalah Allah. Karena bersama-sama dengan awalnya dan itu adalah Allah. Sekarang gini, Bu, apakah sama antara mulut dan perkataan? Ya, Bang Zuma beda apa tidak? Gitu aja. Ya, saya tanya Ibu. Kamu hidup dengan mata? Saya tanya, Ibu mengatakan. Apakah mulutnya aku dengan kata-kataku sama? Tidak sama. Ya sudah, kalau tidak sama kenapa disamakan dengan mulut, kan gitu kan? Kan Bang Zuma yang tadi menyampaikan kan? Karena Tuhan, dengarkan. Karena Tuhan memilih. Firman itu perkataan Allah, tapi Bang Zuma memframing dengan mulut. Oke. Perkataan Allah ini keluar lewat mana? Lewat mulut. Lewat mulut. Yesus ini mulut atau perkataan? Perkataan Allah, firman Allah. Perkataan. Udah selesai, Bu. Udah selesai. Tepuk tangan dulu, teman-teman di bawah. Mohon tepuk tangan dulu. Biar kita tidak tegang. Ada lidah, sepatnya. Ada usus, ya. Apakah sama ya? Berbeda. Jadi berbeda. Udah terjawab ya? Ternyata Yesus itu bukan mulut, tetapi perkataan yang keluar dari mulut. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, dan Yesus adalah firman Allah. Karena adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah firman Allah yang keluar dari mulut Allah, betul? Ya. Oke. Bukan mulut Bang Zuma, tapi pikiran. Lah ini Yesaya 55 nomor 11. Firman Allah yang keluar dari Allah, itulah Logos Yesus. itu tepat diterjemahkan sebagai firman, tapi apa? Diterjemahkan sebagai kalam. Oke, kalam lagi, berubah lagi. Mana yang benar ini? Yang mana yang benar? Bang, begini. Kita mulai dari awal ya. Oke, Bu, direnungkan diskusi tadi ya, Bu ya. Nah, sekarang saudara silakan. Nah, direnungkan, Bang Zuma yang harus memahami bahwasanya Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Iya, silakan aja, Bu. Bang Zuma yang belum paham, kalau kami semua sudah paham. Oke, silakan. Ya, siapa lagi? Silakan. Percaya bahwa Allah itu qadim? Yes. Bang Zuma percaya bahwa Al-Quran itu qadim? Yes. Oke, sekarang kita kesampingkan Allah dulu. Kita fokus kepada Al-Quran nih. Iya. Apakah yang qadim itu bisa menjelma menjadi hudud? Nggak bisa. Mengapa? Karena buktinya ada kok. Al-Quran. Apa bukti? Sekarang kita. Oh, Anda keliru. Kitab Al-Quran dengan kalam itu Anda harus pisahkan dulu. Kalau kitab Al-Quran itu buku yang terdiri dari kertas dan tinta. Betul, begitu juga Yesus. Nah, sekarang apakah buku itu pencipta atau ciptaan? Enggak, kita runut dari atas dulu. Tadi Anda mengatakan begitu juga Yesus. Ada apa ini? Apakah buku yang umat Islam baca itu adalah pencipta?
Bukan. Bukan. Bagaimana dengan Yesus yang Anda samakan tadi? Kalau kita bicara tentang Yesus, kita bicara tentang dwi naturnya, itu gak bisa dipisahkan. Nah, ini dia bahaya. Masuk ke ajaran paganisme. Ada natur Itu ajaran paganisme itu. Natur manusia Yesus jelas ciptaan, memiliki apa? Oke, udah selesai, Bung. Berarti Anda menuhankan ciptaan. Udah selesai kita. Masa Coba direnungkan yang dulu. menginginkan Yesus menjadi Tuhan itu Allah Bapa. Iya betul, yang menginginkan alam semesta ini adalah bukan menjadi Tuhan, jadi manusia. iya itu dia. Tuhan. Yang menginginkan alam semesta ini menjadi ada adalah Allah Bapa. Allah. Berarti apakah kemudian ini adalah Allah juga? Enggak, begini. Al-Quran yang sekarang ada nih, yang berupa kitab, itu asalnya dari mana? Dari Allah. Itu Al-Quran yang kehendak. qadim. Dari sifat Allah. Iya, Kalam. berarti dari kalam kan? Iya dari kehendak. Betul. Nah, kalam itu kan bisa menjadi kalimat, betul? Kalimat itu adalah ciptaan dari kalam. Hasil dari kalam. Ya, mulut itu bukan ciptaan. Tapi esensi yang melekat pada diri Allah disebut peh dalam bahasa Ibrani. Yang melekat pada diri Allah itu mulut. Mulut ini sifat, sumber. Dalam pengajaran Kristen, Kemampuan. logos itu menjelma menjadi manusia. Artinya begini, bukan Yang menjelma ini apa? Sabar. Yang menjelma ini perkataan atau mulut? pikiran, logos, pikiran ilahi. Pikiran ilahi. Nah sekarang gini, Bung. Sekarang ketika Anda memikirkan es balok, lalu kemudian Anda membuat es balok, apakah pikiran Anda adalah es balok? Bukan, tapi es balok tidak Bukan. Ya udah, kalau gitu kita tepuk tangan lagi. Begini, es balok tidak akan mungkin ada dan jadi kalau tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Nah, betul. Yesus tidak akan mungkin jadi kalau tidak dipikirkan terlebih dahulu. Kemanusiaan Yesus, iya. Iya betul. Samanya itu tadi. Es balok itu pada mulanya adalah Begini loh. Adalah apa? Saya akan jawab pertanyaan Anda ya. silakan. Pengakuan iman Athanasius. Jadi pertanyaan Anda ini sudah ada jawabannya 1700 tahun lalu oleh Silakan. Athanasius. Silakan. Pengakuan iman Athanasius poin ke-33 mengatakan bahwa inkarnasi logos itu bukan perubahan keilahian menjadi manusia, bukan. Nah, tadi terbantahkan Pak John berarti. Tetapi penambahan natur. Jadi yang ilahi itu menambahkan natur manusia kepada dirinya, sehingga hasil akhirnya adalah dua natur. Itulah dwi natur. Nah, ini Anda lari ke ajaran para nabi. Dua esensi. Dua esensi satu lagi. pribadi. Satu pribadi. Gimana ceritanya tuh? Dua esensi, satu pribadi. Anda ngerti esensi nggak? Ngerti? Apa itu esensi? Prinsip pokok atau prinsip dasar dari segala sesuatu. Dasarnya berarti cuma satu kan? Hakikat yang sebenarnya, yang absolut cuma satu kan? Hakikat manusianya absolut cuma satu. Hakikat ilahinya juga absolut cuma satu. Nah, berarti ada dua hakikat di sana. Ya, memang dua hakikat itu dua. Berarti dua pribadi, dua hakikat. Lantas Tuhan Anda ada berapa? Satu pribadi. Satu pribadi. Pribadi itu apa, Pak? Pribadi itu apa? Kesadaran diri. Pribadi itu adalah esensi diri, keadaan diri. Oke? Nah sekarang kalau keadaan diri ini satu, berarti hakikatnya satu, berarti pribadinya satu. Kok bisa jadi kayak terputar-putar? Satu pribadi, dua hakikat, satu hakikat, dua pribadi. Ini ilmu dari mana? Mengambil bentukan baru, menambahkan. Ini apa ini, Pak? Ajaran paganisme? Justru saya tanya, Anda dapat dari mana itu bahwa pribadi itu adalah satu esensi? Lah, menurut saudara pribadi kan? Pribadi saudara ada berapa? Pribadi dalam Inggris personality. Nah, personality Anda berapa? Satu. Hakikat Anda berapa? Satu. Pribadi Anda? Satu. Nah, Yesus pribadinya apa? Tetapi saya kan bukan jelmaan logos.
Anda katakan zaman logos. Anda mengatakan Anda bukan jelmaan logos. Saya kan berbeda dengan Yesus Kristus. Coba baca Matius 4 nomor 4. Anda berasal dari firman. Yes. Yesus berasal dari Ciptaan. Yesus keluar. Yesus itu firman. Keluar dari mana dia? Keluar dari mana? Yesus yang Anda maksud dengan Yesus itu yang mana? Kemanusiaan. Manusia yang lahir itu. Manusia yang lahir itu Yesus namanya. Dari firman, dari Roh Kudus. Iya. Kalau Yesus itu bukan mulut Tuhan, berarti Yesus itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan bukan Tuhan. Iya, itu manusianya Yesus ya, natur manusia. Berarti yang keluar ini, manusia Yesus ini bukan Tuhan. Tapi pada mulanya berasal dari Tuhan. Sama seperti alam semesta ini bukan Tuhan, tapi pada mulanya berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan bukan Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari manusia bukan manusia itu sendiri. Contoh Anda keluar dari Anda itu bukan Anda. Anda bicara Anda, suara Anda yang keluar dari suara Anda itu bukan Anda. Anda keliru. Keringat yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Ludah yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Tapi berasal dari Anda. Anda keliru. Kelirunya? Jika seorang perempuan melahirkan anaknya keluar dari dirinya. Secara esensi mereka sama manusia. Walaupun berarti apakah anaknya adalah dirinya? Tapi anaknya bukan ibunya. Secara pribadi enggak. Tetapi ya itu dia. Iya. Makanya saya katakan Anda sulit Anda gagal membedakan antara pribadi dan esensi. Oke, sekarang esensi anak tadi dengan esensi daripada ibunya sama enggak? sama manusia. Sama